Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf ini off camera ya. So today we're going to learn about Islam and science ya. Islam dan ilmu pengetahuan itu topik besar kita untuk hari ini. Baik, di antara yang akan kita bahas adalah pada pertemuan kali ini keutamaan ilmu, ilmuwan, lalu antara ilmu agama dan ilmu umum, akhlak mencari, mengajarkan ilmu dan prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan iptek. Ini hadis yang sangat populer sekali, saya kira sudah banyak yang mengetahui hadis ini, yaitu waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu dari hadis tadi dapat kita intisarikan bahwa mencari ilmu adalah salah satu cara untuk masuk surga, begitu ya. Dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan seorang masuk surga. Jadi memang ahli ilmu itu dekat dengan surga, begitu. Menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Dengan hidayah itu akan mengantarkan seorang ke surga. Tentu kalau kita mempunyai ilmu, Allah akan memberikan hidayah pada kita. Lalu menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan kita ke surga juga. Jadi kalau sudah terbuka satu ilmu, maka ilmu yang lain akan terbuka. Dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat itu jembatan itu ya. Oke. Lalu ada surah Fatir disebutkan bahwa innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Tadi kita sudah bahas sekilas tentang keutamaan cari ilmu dan bagaimana posisi orang yang berilmu dalam Islam. Sekarang Islam terbukti sangat menghargai atau mengapresiasi sekali bagi penuntut ilmu atau orang yang berilmu. Kita sering mendengarnya namanya ulama, begitu. Ulama itu orang yang berilmu dalam hal syariat atau agama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Betul sekali. Hanya orang yang berilmulah yang takut kepada Allah. Kenapa demikian? Kita lihat saja kalau orang berilmu, dia tahu pentingnya sholat, dia tahu syariatnya sholat, ia tidak akan meninggalkan sholat. Sebaliknya, jika seseorang muslim tidak paham pentingnya sholat, tentang syariat sholat, maka dia dengan mudahnya akan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, dan syariat-syariat yang lain. Maka kita dianjurkan menjadi ulama. Ulama artinya adalah orang yang berilmu. Begitu, dengan demikian kita bisa takut kepada Allah, gitu ya. Oke. Lalu penuntut ilmu dan yang mengajarkannya dimohonkan ampun seluruh makhluk. Ini keutamaan orang yang berilmu tadi ya. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa ikan di tengah-tengah air, mereka semua memohonkan ampun kepada orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama. Jadi sangat-sangat mulia bagi penuntut ilmu, apalagi dia mengajarkan ilmu agamanya tersebut. Karena dengan ilmu agama manusia dapat memperlakukan hewan dengan layak. Itu lesson learned dari hadis ini. Dengan ilmu agama manusia akan memperlakukan hewan atau makhluk hidup yang lain dengan yang layak sesuai dengan aturan di Islam. Lalu ilmu agama sebab timbulnya kebaikan. Kenapa sih kok ilmu agama begitu ya? Mungkin ada pertanyaan. Kenapa ilmu agama tidak ilmu dunia misalkan? Karena dengan paham agama, seorang akan memiliki kebaikan, amal soleh, ketaatan, yang mana itu menyebabkan tidak rusaknya ekosistem yang ada di muka bumi ini. Begitu ya. Oke. Lalu Nabi Muhammad SAW dan para nabi hanya mewariskan ilmu, ya. Jadi Nabi kita tidak mewariskan dinar atau dirham. Bahkan kita sering dengar ya nasihat Luqman kepada anaknya apa? Nasihat Luqman kepada anaknya apa? Berupa ilmu, yaitu apa?
La tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah. Yang dia ingatkan kepada anaknya adalah jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Jadi warisan yang agung adalah ilmu. Maka dikatakan adalah al-ulama warasatul anbiya, begitu. Jadi para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kalau kita ingin menjadi pewaris para nabi, maka kita harus menjadi ulama. Ulama itu apa? Ulama orang-orang yang berilmu, begitu. Agama ini adalah warisan Rasulullah. Jadi Islam ini adalah warisan Rasulullah. Kalau agama ini adalah warisan Rasulullah, hal ini berarti bahwa tidak boleh ada kreasi. Kreasi maksudnya apa? Tidak boleh ada pengurangan atau penambahan. Atau dalam bahasa agama disebut apa? Bid'ah. Jadi kalau sholatlah sesuai tuntunan Nabi. Kalau puasa, berpuasalah sesuai tuntunan Nabi. Maka perhatikanlah bagaimana sholat yang Rasulullah wariskan. Sering kita jumpai nanti apalagi dekat dengan Ramadan ini ya, yang dicari masjid yang tarawihnya cepat, misalkan begitu. Padahal salah satu rukun sholat adalah tumak ninah. Jadi tumak ninah itu dibenarkan dulu, posisi rukuknya dulu, posisi sujudnya dulu, baru melangkah ke gerakan yang lain. Bukan balapan sholat begitu. Jadi kita lihat bagaimana sholat Rasulullah. Kata Rasulullah bagaimana? Rasulullah bersabda tentang sholat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana aku sholat, begitu. Oke, kemudian puasa yang Rasulullah wariskan. Kita lihat lagi bagaimana puasa yang Rasulullah wariskan. Apakah ketika berbuka puasa Nabi berdoa Allahumma lakasumtu, begitu? Atau ada doa yang lebih sahih? Misalkan dhahabat dhama'u wa tallatil auruku wa thabatal ajru insyaallah. Ayo yang mana? Maka kita harus perhatikan hal-hal demikian. Karena apa? Ilmu adalah warisan dari Rasulullah. Agama ini adalah warisan dari Rasulullah. Jadi Islam ini warisan teragung dari Rasulullah. Maka kita harus jaga. Kita tidak boleh memberikan kreasi-kreasi. Atau dalam bahasa Inggris disebut innovations. Kita tidak boleh berkreasi dalam agama. Tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambahi. Gitu. Oke. Analogi, kita sekedar analogikan ketika kita membeli elektronik ya. Ketika misalkan Anda pengen HP iPhone yang terbaru gitu, seri terbaru. Pastinya sebelum Anda membeli, Anda akan mencari toko mana yang akan Anda datangi. Apakah toko itu menjual barang original atau KW? Seringnya kita kalau ingin membeli barang-barang duniawi akan searching dulu, akan browsing dulu, akan kepo-kepoin dulu ya. Ini barang ori atau tidak. Tapi sayangnya, analogi ini kita tidak sering menggunakannya dalam beragama. Dalam beragama, kita tidak pernah bertanya mungkin ya. Mungkin kita tidak pernah menanyakan kepada diri kita, apakah ajaran ini original from the prophet? Atau sekedar tradisi? Atau sekedar kata-kata sesepuh-sesepuh kita, orang-orang tua kita? Kita sebagai pembelajar wajib untuk mencari. Tentu kita semua sudah menjadi mahasiswa. Artinya mahasiswa adalah orang yang mampu secara akal dan kemampuan untuk mencari ilmu secara lebih detil begitu ya. Kita harus bertanya, apakah syariat yang saya lakukan ini, apakah is the practice I'm doing now is original from the prophet or not? Sayangnya kita tidak, analogi membeli HP itu tidak kita terapkan pada cara beribadah kita ya sholat saja sebagaimana kebiasaan kita, berdoa ini saja misalkan begitu ya, kita tidak pernah mencari. Nah itu PR bagi kita semua, coba diterapkan analogi membeli HP tadi kepada praktek kita beribadah. Lalu kita bahas selanjutnya adalah ilmu dunia dan ilmu agama. Sebenarnya lebih penting mana begitu? Ada hadis yang sangat populer sekali. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu dalam kurung di sini adalah agama, itu wajib atas setiap muslim. Jadi yang disebut ilmu di sini adalah ilmu agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi yang disebut wajib adalah ilmu
agama. Jadi masing-masing individu dari kita terbebani dengan apa? Dengan kewajiban mencari ilmu agama. Begitu. Jadi mencari ilmu agama itu bukan hanya kewajiban bagi mahasiswa di Fakultas Agama Islam, bukan hanya kewajiban kiai-kiai, ulama, begitu tidak, tapi setiap muslim dibebani untuk belajar ilmu agama. Di surah Mujadalah juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Begitu. Kita lihat darajat itu plural form ya. Plural form, bukan singular. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Berarti itu sangat-sangat luar biasa ya. Oke, ini kajiannya ilmu agama. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Dia fardhu ain. Fardhu ain itu berarti every individual is bound to have this practice. Ya, semuanya setiap individu, setiap muslim itu terikat atas kewajiban ini, yaitu belajar ilmu agama. Lalu bagaimana dengan ilmu duniawi atau sains begitu ya? Dia disebutkan bahwa ilmu duniawi itu fardu kifayah. Tentu Anda tahu perbedaan fardu kifayah dan fardu ain. Kalau fardu ain itu setiap individu terbebani atas kewajiban itu. Kalau fardu ain apa? Kewajiban yang ketika ada segolongan orang atau segolongan muslim yang sudah melakukannya, kita terbebas dari kewajiban itu. Misalkan seperti mengantarkan jenazah ke pemakaman, itu fardu kifayah. Jadi ketika sudah ada yang melakukan, muslim yang lain tidak diwajibkan begitu. Jadi kifayah dari kata kafayah yakfi. Kifayah berarti cukup gitu. Sudah gitu, kifayah. Jadi kalau ada yang sudah menjadi dokter, beberapa orang menjadi dokter, maka setiap individu muslim dari kita tidak perlu menjadi dokter gitu. Lalu kita juga perlu meninjau kalau untuk ilmu duniawi adalah tujuan menegakkan syariat agama atau tidak. Jadi apa yang kita pelajari ini akan berimbas untuk menegakkan syariat agama atau tidak. Jadi kalau Anda belajar bahasa Inggris, Anda akan buat apa untuk menegakkan agama ini? Mungkin Anda akan belajar bahasa Inggris, tujuan belajar Anda adalah untuk berdakwah kepada the global world, begitu ya, untuk orang seluruh dunia, karena memang the language use secara global adalah bahasa Inggris, begitu. Bisa jadi itu menjadi sebuah kewajiban atau sunnah, begitu. Jadi tergantung tujuan Anda mencari ilmu itu apa, apakah untuk menegakkan syariat atau hal lain, gitu. Lalu Islam and Science, sering sekali kita mendengar istilah ini ya, Islam and Science, begitu. Ini hadis tentang wudhu, tidak perlu saya bacakan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya Bilal itu terdengar terompahnya di surga. Nabi sampai bertanya kepada Bilal, kenapa Bilal? Karena Bilal menjaga wudhu. Jadi setiap batal wudhu, Bilal memperbaharui wudhunya dan sholat 2 rakaat sampai suara terompah atau sandal ya, terompah itu terdengar di surga. Maka Nabi bertanya kepada Bilal, kenapa gitu. Mungkin kita tidak pernah mencari secara ilmiah apa itu manfaat dari wudhu, tapi baru-barusan ini sejak COVID kita tahu ya, ternyata secara ilmiah bahwasanya virus itu bisa hilang kalau kita melakukan istinsyak. Jadi kalau wudhu Anda melakukan istinsyak, menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya, itu manfaatnya sangat luar biasa bagi kesehatan, begitu ternyata ya. Jadi itu metode-metode yang dilakukan untuk terapi COVID itu seperti itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan syariat tanpa harus mempertanyakan A, B, C begitu, kok kenapa begini, kenapa begitu gitu, ternyata ada hikmah luar biasa dalam agama ini. Lalu contoh yang lain, saya hanya memberikan beberapa contoh. Emas bagi laki-laki. Kenapa sih emas kok nggak boleh bagi laki-laki? Mungkin ada yang bertanya begitu. Sutra dan emas ya secara spesifik. Berikut tentang hadisnya ya, bahwasanya
emas itu memang tidak boleh diperbolehkan bagi laki-laki dan laki-laki, emas dan sutra khususnya. Ternyata secara ilmiah diteliti bahwa emas kalau dipakai laki-laki itu karena kulit laki-laki berbeda dengan perempuan. Ternyata kalau dipakai laki-laki secara kesehatan emas itu bisa merusak kulit begitu. Kalau bagi perempuan emas boleh ya. Tentu itu perhiasan dunia bagi perempuan ya. Oke. Jadi banyak sekali hikmah dalam ajaran ini. Agama yang mana diturunkan 1400 years ago gitu, ternyata bukti ilmiahnya baru dibuktikan akhir-akhir ini begitu. Jadi maka di surah Al-Ahzab pun disebutkan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi kita sebagai muslim kalau ada perintah sami'na wa ata'na begitu. Karena itu konsekuensi dari iman kita. Kita mengatakan bahwa diri kita ini orang beriman. Iman, what does faith mean? Apa iman itu? Believe in our hearts. Believe in our heart. Jadi kita percaya dalam hati itu kita, lalu mempraktekkan dia. Tasdiq bil lisan, gimana itu? Tasdiq bil lisan, jadi tasdiq bil qalb. Jadi kita mengimani dalam hati, lalu kita mempraktekkan amalan-amalan yang diperintahkan dalam agama. Kan iman definisinya begitu ya. Jadi kalau ada perintah sholatlah, tanpa harus bertanya kenapa. Biasanya kan gitu. Begitu. Lesson learned. Lalu apa yang bisa kita ambil dari sini adalah seringnya kita mempertanyakan atau menyoal tentang syariat. Kita bertanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Apalagi kita kalau Anda menganggap diri Anda very intelligent gitu, you are questioning things gitu. Ini adalah sekedar analogi ya. Jika yang memberi perintah adalah Nabi dalam bentuk hadis atau Allah dalam Quran gitu, ikutilah tanpa harus mempertanyakan, kecuali yang memerintah Anda adalah pembantu atau bawahan Anda, boleh Anda mempertanyakan. Ketika Anda diberi misalkan tugas oleh atasan Anda tidak berani kan mempertanyakan, kecuali kalau yang memerintah Anda itu pembantu atau bawahan Anda atau seseorang yang menurut Anda adalah berada di lower level begitu, terus memerintah Anda baru tanya, loh kok Anda memerintah saya, Anda siapa? Begitu. Lah kalau ini yang memerintah Nabi loh, ini yang memerintahkan Allah loh. So you don't have to questions. Berikut sebuah nasihat untuk para pencari ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ada yang terkenal sekali ya perkataan Imam Syafi'i ini, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Jadi aku pernah mengadukan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukinya untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ilmu, ingin mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka jauhilah maksiat. Itu demikian nasihat Imam Syafi'i. Karena ilmu adalah cahaya. Sudah cahaya tidak diberikan kepada ahli maksiat. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Lalu kalau kita diberi kebaikan, tandanya adalah apa? Allah memahamkan kita pada agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan kefakihan atau pemahaman agama baginya. Jadi kalau Anda mencari tahu tanda-tanda saya ini sudah menjadi baik, salah satunya adalah Allah memahamkan Anda tentang agama ini. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwasanya ilmu itu adalah kehendak Allah. Ilmu itu hak prerogatif Allah. Jadi, penting bagi kita untuk tawakal. Tawakal selanjutnya adalah berdoa meminta pertolongan Allah. Ya Allah, berikanlah hamba ilmu. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang hamba punya bermanfaat. Jadi ilmu itu hak prerogatif Allah. Jadi percuma sekali kalau Anda merasa pintar dan sebagainya, Anda tidak tawakal, tidak berdoa kepada Allah,
It just nonsense. Lalu kemudahan minta kepada Allah memudahkan langkah menuntut ilmu merupakan tanda kebaikan. Lalu tandanya adalah Anda mudah datang ke majelis ilmu. Jadi Anda tidak malas-malas ke majelis ilmu. Dan Anda mungkin kalau sekarang lagi COVID, Anda mencari-cari kajian melalui online streaming misalkan. Anda tidak akan malas begitu. Jadi memang kita harus berdoa karena memang syariat agama ini berat. Makanya kita selalu berdoa setiap hari, usahakan berdoa, Pak. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala itaatika. Gitu ya. Kebalikannya menjauhi majelis ilmu bukan tanda kebaikan. Well, that's all for today. Thank you for your attention. So hopefully you can take lesson from this. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.